Ini kita sekarang kedatangan pembicara tamu. Ya, ini Mas Erik ya, Mas Erik Jayatirta. Selamat malam. Dari Modalku ya, Ya, perusahaan fintech. Nah, ini nanti akan sharing. Selama ini kan kita diskusi teorinya, lalu kemudian kita studi kasus dan sebagainya. Ini sekarang kita sedang ada kedatangan dari praktisinya, gitu. Nah, ya mungkin di apa bangkit? Untuk dokumentasi. Parit. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Mungkin di sini gue bukan guru ya, tapi gue sharing ya. Karena teman-teman juga mungkin ada beberapa yang lebih senior dari gue, atau mungkin sama, atau mungkin di bawah gue. Tapi lebih enak, memang kita sharing sih. Jadi istilahnya pada saat nanti gue menjelaskan juga, gue dulu ngomong kan? Gak masalah ya? Asik! Ini kayak kelas seru nih. Oke, jadi gue lebih bersifat sharing aja. Nanti ada sisi Q&A juga. Kalau misalkan memang mau ada yang ditanyain boleh juga gitu. Di sini gue nggak akan cuma sharing soal bisnisnya si Modalku, fintech di Indonesia. Tapi kalau misalkan lu pada mau nanyain terkait dengan gimana sih di fintech gitu. Di sini teman-teman ada yang dari startup atau fintech nggak? Nggak ada. Kalau gue tahu, Mas dari mana? Dari Kompas. Wis, siap. Kompasnya redaksi atau? Di corporate HR. Oh, siap. Kalau Masnya? Hotel. Perhotelan di mana? Di Belitung. Hah, jauh banget. Iya. Tapi Office basicnya, di sini. Oh, office di sini. Makanya gue kaget. Oh, lu di Belitung, terus lu di sini gitu. Kalau Mbak yang baju merah dari mana? Multibintang Indonesia. Oh, oke, ini kan. Oke, berarti belum ada yang di startup ya atau fintech ya? Oh, dari mana? Oh iya, ya lupa. Iya. Masa sih pas gue yang menjawab? Tuh. Oke, kalau Mbak dari startup apa? Startup apa? Digital Agency Technology. Creative Technology Agency. Creative Technology Agency gitu ya. Oke, nah kalau ada teman-teman yang mau nanya juga di startup kayak gimana sih atau di fintech kayak gimana sih kerjanya gitu. Nanti boleh juga ditanyain, nanti kita sharing lah pasti. Itu juga ada rekan saya namanya siapa? Tasya. Iya. Namanya Tasya juga, dia di bagian digital. Hai gitu dong. Oke, gua liput aja ya. Gua sebenarnya nggak betah pakai beginian. Biasanya di kantor pakai kaos biasanya. Cuma supaya lebih formal kan gitu, gua pakai meja aja gitu. Oke, boleh Tasya. Nah, mungkin gua dari yang general dulu kali ya. Itu dari industri 4.0. Mungkin teman-teman juga udah sempat dengar soal industri 4.0 gitu. Nah, di mana memang perkembangannya dari tahun 17, 18, 19 sampai 20 atau sekarang itu dari zamannya mereka bikin mesin uap sampai sekarang zaman digitalisasi. Nah, mungkin sekilas aja. Siap, boleh lanjut lagi, Siap? Bahwa soal ini. Nah, dari zaman digitalisasi ini, fintech itu sebetulnya banyak macam. Kalau teman-teman sempat dengar yang namanya payment gateway, kayak OVO, terus udah gitu kayak Dana, gitu kan. Nah, kalau Modalku sendiri, itu kita dari peer-to-peer lending. Teman-teman ada yang pernah dengar peer-to-peer lending nggak sebelumnya? Oke, yang pernah dengar siapa? Oh, cukup banyak ya? 3, 5, 6. Kalau Modalku sendiri pernah dengar nggak? Pernah. Oke, baju merah lagi cukup banyak nih informasinya. Biasa. Termasuk yang diutangin soalnya. Pas. Oke. Nah, gua dua orang nggak apa-apa ya, biar asik kan? Iya. Bukan gue so asik, yang penting biar asik aja. Iya. Nah, Mbak siapa saya namanya? Regina. Mbak Regina. Modalku. Namanya berbeda ya. Kalau soal Modalku yang Mbak tahu apa? Kita tuh apa? Fintech peer-to-peer lending. Kita ngapain? Kalau misalnya ada orang yang mau minjem uang atau kebalikan mau minjemin uang ke orang itu pakai aplikasi Modalku. Oke. Funding lah ya. Crowdfunding, betul. Yang mau dipinjamkan itu siapa? Yang minjemkan adalah orang yang usaha.
tepat banget 100 tahun gue nggak souvenir sih. Ah, Nyusul. nanti ini nyusul deh, nanti bapak ya, boleh ya? Dapat modal sih. Dapat modal, langsung modal gitu ya. Dapat modal pak. Oke, jadi Mbak Cantik berbaju merah ini benar banget. Jadi memang gue bukan gore deh. Nah, jadi peer-to-peer lending itu memang kita itu adalah sebuah platform itu yang mempertemukan antara lenders dan borrowers gitu. Nah, lenders itu adalah siapa? Lenders itu bisa siapa aja. Jadi mereka itu yang memberikan dana atau bantuan kepada si pengusaha. Nah, pengusaha ini adalah borrowers gitu. Nah, modalku itu adalah masuk ke bagian peer-to-peer lending, di mana kita sebagai platform mempertemukan kedua belah pihak tersebut gitu. Jadi istilahnya kalau di Indonesia sendiri itu soal utang itu sangat sensitif sebetulnya. Dan kalau ngomongin soal utang di Indonesia, ketika kita ngasih utang, kadang-kadang ada pemikiran ketika sudah diutangin kita nggak mau bayar utang, gitu kan. Makanya ada yang namanya dengan peminjaman uang dengan kolateras. Nah, modal ini adalah peminjaman itu tanpa agunan, gitu. Tapi nanti akan saya informasikan lebih lanjut untuk slide yang selanjutnya. Boleh, Tasya? Nah, ini saya kasih gambaran dulu terkait dengan peer-to-peer lending di Indonesia, gitu ya. Kalau modalku sendiri, itu kita hadir di tahun 2016. Nah, saya kasih informasi 3 tahun ke belakang. Mungkin teman-teman juga sempat mendengar berita-berita terkait dengan ada peminjaman uang, kemudian orang yang meminjamkan uang tersebut teror. Fintech-fintech yang mungkin memang istilahnya tidak bertanggung jawab. Nah, tapi sebetulnya OJK sendiri dari sejak tahun 2016 itu mereka sudah menyaring dari yang terdaftar hingga yang terizin. Dari 2017 perkembangannya yang terregistrasi itu sekitar 23 perusahaan, 87, dan sekarang yang terregistrasi ada 139 sampai 2019 per data tahun kemarin. Tapi yang terizin itu baru 25, dan modalku adalah salah satu yang terizin pada bulan September 2019 lalu, gitu. Dan yang di blacklist itu ternyata banyak banget, karena cara mereka membuat aplikasi itu mudah gitu. Nah, ada sekitar 2000 yang sudah di blacklist dari tahun 2018 kemarin based on datanya. Boleh? Nah, kenapa sih muncul fintech peer-to-peer lending gitu? Di sini mungkin teman-teman juga sempat mendengar kaitannya dengan bank. Peer-to-peer lending fintech itu bersaing dengan bank gitu. Tapi kita nggak bersaing sebetulnya. Justru kita itu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan cara mengambil ranah yang memang tidak bisa diambil oleh bank gitu. Jadi istilahnya dari 3 posisi ini ada beberapa pengusaha yang memang dia bank worthy. Dia bisa meminjam di bank gitu karena mereka memiliki agunan. Ada juga yang tidak atau not credit worthy gitu. Apa ya Indonesia? Dia tidak layak lah untuk meminjam gitu. Nah, modalku sendiri, fintech peer-to-peer lending itu ada di bagian sini. Jadi kita mengambil ranah yang memang itu bank worthy tapi tidak bisa meminjam ke bank, sehingga dia masuk ke area yang 2 ini. Kemudian kita akan coba untuk mengklasifikasikan lagi bahwa memang usaha yang dijalankan itu betul-betul ada atau tidak, apakah memang mereka memiliki kemampuan untuk menyicil atau tidak, dan akhirnya ada di posisi warna biru ini gitu. Jadi kita berada di posisi warna biru untuk fintech peer-to-peer lending, dan dalam hal ini yang saya sampaikan adalah modalku. Boleh Tasya? Nah, ini berdasarkan data di tahun 2019 kemarin ya. Jadi based on Ministry Cooperative MSME Central Bank of Indonesia tahun 2018 itu ngeluarin informasi di 2019 bahwa di Indonesia sendiri untuk bisnis di Indonesia UMKM itu yang layak hanya 3 dari 10 gitu. Jadi ada 3 dari 10 dan ternyata 7 dari 10 itu mereka masih membutuhkan pendanaan. Jadi pasarnya itu masih besar sekali. Itulah kenapa banyak banget pihak-pihak perusahaan yang mungkin bisa dibilang fintech ecek-ecek. Itu mereka membuat aplikasi dan memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu OJK sangat-sangat
mencoba untuk menyaring fintech mana yang memang bisa istilahnya berjalan secara sesuai dengan standar OJK di Indonesia. Boleh lanjut, Tasya? Nah, ini adalah gambarannya aja. Kalau tadi kan soal usaha UMKM-nya ya. Kalau di sini untuk pendanaannya sendiri dari tahun 2018, 19 sampai 2020 itu berdasarkan data PwC dan OJK itu pendanaannya hanya 2,4% yang berhasil dilakukan di Indonesia untuk fintech P2P lending. Kemudian lanjut ke tahun 2019 itu sekitar 4,9%. Prediksi itu 2020 fintech dapat mendanai sekitar 12,4% dari kebutuhan di Indonesia. Karena gapnya itu masih besar banget. Waktu 2017-2014 OJK sempat keluarkan informasi bahwa sekitar 1,7 T itu baru 700 triliun itu yang bisa didanai oleh bank. Jadi masih ada 1.000 triliun gapnya di Indonesia waktu data 2018 lalu. Nah, kalau tadi sempat saya informasikan sedikit bisnis di modalku, mungkin ini adalah gambar yang ada di slide ya. Jadi modalku di sini kita mempertemukan, saya ulang lagi, modalku mempertemukan antara borrower sama lenders gitu. Jadi kita hanya sebagai platform yang mempertemukan kedua pihak tersebut. Nah, berbagai inovasi-inovasi pun kita keluarkan di sebagai sebuah produk gitu. Misalkan pendanaan dari 1 juta sampai dengan 2 miliar. Nah, kenapa 2 miliar? Karena balik lagi, ini adalah aturan dari OJK, di mana memang kita di sini berkolaborasi dengan bank gitu. Istilahnya untuk ranah yang memang lebih tinggi, itu dipegang oleh banking. Nah, kalau kita fintech P2P lending hanya sampai dengan 2M saja gitu, dengan berbagai varian produk yang memang dibutuhkan, sampai dengan produk-produk di pasar yang memang kalau misalkan di pasar, pedagang-pedagang pasar itu meminjam kemana biasanya? Mereka nggak bisa pinjam ke bank, mereka biasanya malah pinjam ke istilahnya bank inang-inang lah gitu, dan mereka kadang tidak bertanggung jawab istilahnya ya. Bang inang-inang. Mereka tuh minjem, dikasih pinjaman, gampang besok keluar. Tapi habis itu ada preman yang deketin mereka dengan angka bunga yang gila dan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu, nggak ada aturan sama OJK. Nah di sini kita itu pasarnya mengambil produk sampai dengan ke di pedagang pasar, kemudian pedagang SME juga gitu, pedagang kelontong. Nah nanti akan ada video terkait dengan keluh kesah dari atau testimoni dari beberapa borrower kita yang menyampaikan bahwa memang untuk berusaha atau berdagang itu tidak gampang loh gitu. Dan dengan adanya kebutuhan tersebut, mereka butuh untuk mengembangkan usaha, mengembangkan berbagai produk yang harus mereka jual gitu. Nah, nanti akan kita saksikan videonya, tapi masih belakangan sih. Ini kita agak jam sedikit. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah skema antara SME atau si borrower dengan lenders. Kalau misalkan jadi lenders di kita, itu keuntungannya memang sekitar 12-13% dibandingkan dengan deposito memang lebih tinggi. Jadi istilahnya kalau misalkan di sini resikonya itu medium lah, karena kalau misalkan saham kan resikonya cukup tinggi. Nah, untuk pendanaan sendiri kita itu sudah bisa dimulai dari Rp100.000. Jadi istilahnya kayak mahasiswa S1 yang mungkin mereka mau ada dua hal, mau berinvestasi atau mereka mau memberikan kesempatan bagi UMKM di Indonesia untuk berkembang dalam hal mulianya. Mereka bisa investasi mulai dari Rp100.000 gitu. Dulu pada saat fintech pertama kali keluar tahun 2017, 16-17 itu kita tuh harus minimal 10 juta. 10 juta turun ke 5 juta, turun ke 1 juta, kemudian turun ke 100.000. Kenapa? Tujuannya ternyata adalah banyak banget lenders yang memang saat ini adalah millennials. Di sini teman-teman yang millennials siapa aja? Boleh angkat tangan? Itu cepet banget. Oke, itu millennials loh. Masuk dong. Nah, gitu. Jadi banyak banget millennials itu yang memang mereka mau invest, tapi mereka
tidak punya dana gitu. Aduh, gue buat kuliah aja, kayak buat makan aja, puasanya susah gitu kan. Nah, gue pengen invest 100.000 itu bisa gitu. Dan ternyata kebutuhannya memang banyak banget karena millennials yang banyak menggunakan aplikasi ini dibandingkan generasi sebelumnya gitu ya. Tapi banyak juga gitu. Nah, terus untuk yang SME atau borrower sendiri itu mereka bisa meminjam sampai dengan maksimal 2 miliar. Dari 1 juta sampai dengan 2 miliar. Dengan bunga yang memang bervariasi dari 12 sampai dengan 20%. Nah, untuk prosesnya itu pengajuannya sekitar 3 sampai 4 hari kerja. Kemudian untuk crowdfundingnya itu sekitar seminggu. Nanti akan ada di aplikasi dan mereka akan mendapatkan notifikasi tersebut gitu. Di kita punya website juga. Nah, terkait dengan partner itu kita kerjasama dengan siapa aja sih gitu. Jadi selain kita itu sebagai modalku, targeting adalah borrowers yang memang ada di sebagai informasi modalku itu ada di Indonesia, Jabodetabek, Bandung dan Surabaya gitu. Dan kita juga bekerjasama dengan berbagai platform seperti Bukalapak, Tokopedia, e-commerce, yang dimana kita juga memberikan kesempatan bagi seller-sellers dari Tokopedia dan Bukalapak. Jadi walaupun kita nggak berada di luar Pulau Jawa, tapi dengan adanya sellers yang memang bekerja sama atau menjadi sellers di Tokopedia dan Bukalapak, kita bisa menggapai rekan-rekan tersebut yang ada di daerah luar Pulau Jawa. Boleh? Nah, teman-teman ada yang pernah dengar Sukuk nggak? Yes. Atau SBR? SBR. Kalau Sukuk belum gitu familiar ya? Oke, tadi ada yang nyebut SBR. Silakan. Yang disebut SBR, Mas siapa? Tadi lupa lagi? Hans. Oke, apa itu SBR? Kalau tahu? Obligasi gitu. Oke, berarti bentar, selanjutnya deh biar penasaran. Ada lagi yang tahu soal SBR? Thank you, Mas. Ya. Ada lagi yang tahu soal SBR? Oke, kita lanjutkan. Jadi modalku di tahun 2018 ini itu menjadi salah satu fintech yang dipercaya oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan untuk menjual SBN, Saving Bond Retails. SBN itu kebagi dua, ada SBR, Saving Bond Retails, sama Sukuk. Sukuk itu versi yang syariahnya. Boleh? Jadi ini salah satu bentuk investasi juga, cuma lewat pemerintahan, yang dimana di bulan ini itu dari pemerintahan lagi mengeluarkan Sukuk Retail. Gitu. Sukuk retail ini salah satunya adalah aktivitas di mana pemerintah berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar mereka dapat melakukan investasi sekaligus membangun negara. Nah, kalau SBR dengan ORI itu adalah versi di luar syariah, ST dan Sukuk Retail itu versi syariahnya. Gitu. Dari sini ada yang mau bertanya dulu ya? Jadi biar nggak bodoh ngomong, biar kita bisa saling dua arah gitu. Mungkin dari apa yang sudah gue sampaikan tadi, mungkin ada juga yang mungkin ngasih pendapat, ada yang bingung juga. Jadi kita bisa saling ngobrol. Kalau nggak ada aku lanjut loh. Lanjut pulang maksudnya. Oh, ayo. Malu ya? Pak, boleh ya? Siap. Biasanya boleh ya? Boleh. Boleh, Pak. Boleh Pak. Agak teknis nih. Kalau misalnya dulu saya pernah beli ori, Ya. tapi dari bank kan. Ya. Nanti dia transfer kuponnya, dia akan transfer ke rekening. Ya. Nah, kalau saya beli dari modalku, dia transfernya kemana kuponnya? Sama, ke rekening yang didaftarkan juga. Oh, berarti nanti akan ada rekening yang kita daftarkan di modalku. Ya, jadi pada saat nanti masuk ke dalam platform kita, itu juga akan ada pengisian registrasi sama rekening yang didaftarkan. Betul sekali. Oh, berarti kita perlu ada buka rekening efek lagi nggak? Jadi kalau kita beli dari modalku. Di sini mendaftar sebagai lenders di modalku, tapi caranya simple, bisa online. Oh, bisa. Jadi semuanya online ya? Semuanya serba online kita. Rekeningnya kita boleh kasih apa aja? Kalau di sini untuk yang sub retail, yes, itu bisa menginformasikan apa aja. Cuma memang yang disarankan adalah BCA. Yo, yang disarankan BCA. Yang disarankan adalah BCA. Boleh rekening lain, tapi Betul. yang diutamakan BCA. Yes.
Kebetulan soalnya kita, oh sorry Pak, sedikit potong. Karena kita sendiri kerjasama dengan Bank Sinarmas dan Bank BCA. Gitu. Jadi baik lagi bank sama fintech itu kita berkolaborasi. Oh, minimal sama 5 juta atau berapa? Oh enggak sih, ini kita 2 juta juga bisa. Oh, boleh berita ya. Yes. Makasih. Sama-sama. Kebetulan Ori sama si Sukuk Retail ini, modal aku baru berpartisipasi untuk Sukuk Retail baru di tahun ini. Kalau Ori baru pertama kali pas akhir tahun kemarin gitu. Karena sebelumnya Ori dan Sukuk Retail itu belum online. Nah sekarang maksudnya online itu belum menggunakan jasa atau bekerjasama dengan pihak-pihak seperti fintech, sehingga belum online, jadi masih bank-bank konvensional. Dan sekarang barulah yang online. Tasya boleh? Nah ini sedikit sejarah soal modal aku sih ya. Gue bukan promosi sih, cuma mungkin ini bisa gue sampaikan gitu. Jadi ceritanya tuh di tahun 2014, kenapa sih muncul modalku gitu kan? Modalku tuh sebetulnya yang punya orang Indonesia, bukannya orang luar gitu ya. Walaupun modalku sendiri ada di 3 negara. Kita ada di Singapura, Malaysia, di Indonesia. Cuma memang pada saat 2015 lalu, itu kita launching dulu di Singapura, baru di Indonesia. Karena pada dasarnya pada saat founder kita itu mencari tahu soal pasar, Singapura itu lebih stabil dibandingin Indonesia untuk fintech ya, untuk fintech P2P lending. Nah, jadi ini founder yang dari Indonesia namanya Renaud Wijaya. Kalau ini Kelvin Theo. Nah, Renaud Wijaya ini dulu sebetulnya kenapa sih dia pengen bangun modal aku tuh? Ada yang tahu soal Milk Kita, permen Milk Kita? Ya, jadi dia anaknya yang punya permen Milk Kita, Unifam namanya. Nah, si Unifam ini waktu dulu pernah kesusahan mau minjem duit ke bank. Jadi dia masih kecil banget. Dia mau minjem duit ke bank, tapi nggak bisa gitu. Karena balik lagi terkait agunan dan ya agak sulit lah karena berkas-berkas dan aktivitasnya cukup panjang prosesnya. Akhirnya keluarganya Renaud ini dia pinjam dari keluarga. Cuma kan kalau pinjam dari keluarga nggak enak kan gitu. Jadi waktu itu orang tuanya sangat memahami kesulitan untuk meminjam uang untuk membesarkan usahanya. Nah akhirnya Renaud ini waktu itu dia diminta untuk ayahnya, kamu terus berusaha keluarga aja deh gitu kan. Tapi dia merasa bahwa dulu aku pernah kesulitan gitu. Kenapa saya nggak coba bikin sesuatu yang baru? Dan kemudian pasarnya memang ada dan hadirlah modalku di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya kehadiran fintech, inovasi-inovasi yang muncul sekarang ini dari finance ke financial technology sebetulnya adalah karena menjawab dari kebutuhan yang ada di masyarakat di negara tersebut. Salah satu di Indonesia. Nah, kemudian 2015 juga November Iwan, CEO kita join di Indonesia. Kemudian di 2016 kita launching di Indonesia. Jadi modalku baru umur 4 tahun kemarin Januari. Terus kita juga ada pendanaan series A di Agustus. Kita launching di Malaysia 2017. Kemudian di 2018-nya kita 1 triliun untuk pendanaannya. Kita sempat series B juga di 2018. Kedepannya mungkin juga kita akan ada series C, doain aja. Dan di saat ini pendanaan kita sudah mencapai 12,9 T, mencapai 13 triliun gitu. Dengan pendanaan jumlah pinjaman sekitar 1,4 juta pinjaman. Jadi kalau misalkan saya sampaikan lagi soal modalku, mungkin modalku dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain yang mungkin teman-teman juga sempat mendengar, gue bisa bilang persaingan cukup ketat. Dan gue nggak bisa menjudge bahwa modalku adalah yang terbaik gitu di Indonesia gitu. Tapi memang secara pendanaan sejauh ini kita memang paling tinggi di antara semuanya. Nanti mungkin teman-teman boleh browsing juga kita punya kompetitor. Kita sih terbuka aja, ada Investri, ada Coinworks, ada Amarta juga yang memang peer-to-peer lending juga gitu. Dan masing-masing fintech peer-to-peer lending itu pasti punya kelebihannya gitu. Jadi teman-teman nanti boleh browsing-browsing, mungkin kalau misalnya penasaran. Abis ini mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Lanjut lagi. Nah, ini ada satu video campaign kita, campaign kita di tahun 2020 ini. Jadi sedikit kilas balik ke 2019, kita merasa bahwa UMKM di Indonesia itu sebetulnya banyak yang layak loh. Tapi kok mereka susah ya mendapatkan pendanaan?
Dan akhirnya kita keluarkanlah hashtag semua layak. Bahwa banyak banget memang yang memang UMKM itu layak gitu di Indonesia. Nah, setelah semua layak, di tahun 2020 banyak sekali UMKM yang mempunyai mimpi. Dan mimpi itu kita dapatkan dari beberapa testimoni. Waktu 2019 kemarin kita coba hunting dari borrower kita. Sebetulnya lu pengen kemana sih? Apa sih mimpi lu sih? Dan ternyata mereka tuh pengen membesarkan usahanya gitu. Dan di sini modalku hadir berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, ini adalah salah satu video yang menunjukkan campaign kita di 2020. Boleh, Cak? Mimpi memang tidak mudah. Aku, kamu, kita, dan mereka merasakannya. Punya sudah target, tapi masih meleset. Ingin tingkatkan omset, namun terhalang pajak. Kamu sudah punya jawabannya. Keberanian, berani untuk melangkah. Wahai pelaku mimpi, kamu tidak sendiri. Kita semua berjuang mewujudkan mimpi. Mari bergandengan tangan, terus melangkah, hadapi rintangan. Untuk mimpi yang sesungguhnya, mimpi untuk bebas berkarya. Kami berjalan bersama para pemberani, selalu mendukungmu untuk mewujudkan sejuta mimpi. Sebentar ya. Suaranya kecil. Oke, tadi kan ngomongin soal kita punya bisnis, maksudnya biar lebih bervariasi. Gue mungkin kita sedikit soal marketingnya modalku ya. Apa sih yang coba kita branding? Marketing bukan sales ya, jadi gue nggak jualan. Jadi gue di sini menyampaikan apa sih yang kita brandingkan waktu kita di 2019 gitu. Nah, Mimpi. lanjut aja. Jadi kita ada beberapa aktivitas, biar agak mix sedikit kita ngomong soal marketing. Kita ada aktivitas, kita bikin advertising di apartemen, Cinema SX1, terus Jikhar branding, dan yang paling unik itu waktu itu kita bikin di kereta. Jadi yang rumahnya di daerah Bogor waktu itu, Bogor, terus sampai di Jakarta, Jatinegara, itu kita ada branding satu gerbong kereta, bikin kayak permen gitu. Tapi ini sebetulnya warna-warna modalku. Sorry. Ini warna-warna modalku gitu. Jadi kita all in, luar dalam, itu kita brandingin kita punya warna modalku. Nah, branding ini kita berhasil mendapatkan award dari OJK sih waktu itu sebagai fintech yang cukup kreatif lah menurut gue untuk bisa bikin ini gitu. Dan kita disandingkan dengan bank-bank. Nah, boleh lanjut? Tadi marketingnya sedikit, ini gue mau sharing sedikit soal apa sih tantangan P2P lending di Indonesia gitu kan. Tantangannya ada dua, kalau yang selama ini kita rasain dan berkelanjutan sih sebetulnya dari tahun 2016 gitu. Dan ini jadi tantangan dari seluruh fintech P2P lending juga di Indonesia. Satu adalah credit risk ya. Credit risk itu, atau kita sebut resiko kredit ya. Modalku itu adalah P2P lending, jadi kita tanpa agunan. Kalau tanpa agunan, teman-teman tahu semua dong ya. Jadi tanpa kolateras, jadi tanpa jaminan lah. Bahasa awamnya gitu, tanpa jaminan. Jadi mereka bisa minjem tanpa harus ada jaminan yang diberikan ke modalku gitu. Tapi apa nih tantangannya buat kita? Kalau misalkan kita itu tanpa jaminan, otomatis lo nggak bisa bayar. Terus gimana cara gue nagihinnya gitu? Nah, ini uniknya kita. Pada saat di awal memang kita coba screening si borrower tersebut. Screeningnya via online sama offline gitu. Nah, basically kalau kita minjemin duit ke mereka, yang kita pinjemin adalah duitnya lenders, karena crowdfunding kan. Nah, otomatis kita tuh bertanggung jawab juga dengan uang-uang lenders gitu. Nah, kita sendiri nggak mengambil keuntungan dari, kan mereka ada bunga nih si peminjam, itu kita nggak mengambil keuntungan dari situ. Jadi keuntungan, jadi bunga-bunga tersebut yang memang akan dibayarkan oleh si borrowers
itu justru akan diberikan ke lenders. Gitu. Jadi kalau dari modalku itu lebih kepada adminnya saja, admin fee-nya. Andai kata mereka tidak bayar, belum bayar, otomatis modalku juga nggak akan mendapatkan admin fee. Jadi kita akan berusaha terus supaya si borrowernya itu bisa melunasi hutangnya. Kalau kata hutang negatif ya kayaknya ya. Tapi istilahnya di sini gimana? Kewajibannya, betul. Kewajibannya. Gue jago sekali soal bahasa. Habis bikin proposal. Oke. Kewajibannya ya. Tapi saya suka kok. Banyak bahasa yang bisa diperhalus gitu. Itu kan cara marketing memang menyampaikan ke masyarakat sebetulnya. Ibu siapa namanya? Ibu? Uma. Itu lagu dong. Oke, thank you gitu. Nah, prosesnya adalah kita berusaha untuk pertama screening di depan memang. Untuk usaha-usaha yang offline, maksudnya yang ada di daerah jangkauannya modalku, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, itu kita harus datang ke lokasi, lihat offline-nya. Bener nggak nih dagangannya itu memang real? Jangan-jangan dia bohong nih. Nah, makanya kita ada tim yang akan ada di lapangan. Itu secara offline. Tapi secara online, mereka juga bisa daftar, buka website kita sebagai borrower. Kemudian untuk lenders, mereka punya aplikasi juga. Jadi mereka akan recognize secara data aja, via online. Online yang kedua adalah, kita kerjasama dengan berbagai e-commerce sebagai partner. Jadi data-data mereka yang sudah masuk ke partner kita, di Tokopedia, kemudian ada di Lazada, ada di Bukalapak, itu akan lebih mudah kita untuk tracknya. Karena kalau misalkan mereka itu berbohong, otomatis mereka nggak bisa masuk ke dalam Tokopedia atau Lazada dan sebagainya. Udah di screening juga oleh mereka. Yes, itu salah satunya e-commerce gitu. Nah, itulah juga yang membuat kita bisa menjangkau area di luar Pulau Jawa. Jadi kita nggak usah cek lokasi offline-nya gitu. Nah, dari screening tersebut itu nggak selesai gitu. Karena tetap ada yang nggak mau bayar, tetap aja. Kan gue nggak ada jaminan. Lu mau apa? Lu mau bunuh gua? Kayak gitu-gitu banyak di pasar gitu. Tapi balik lagi, orang Indonesia itu satu, mereka pasti punya malu. Kedua, harus sistem kekeluargaan. Kan kalau misalkan dulu waktu kita SD belajar dengan PPKN, musyawarah, terus buat gotong royong. Nah, P2P salah satu ya gotong royong gitu. Lenders bergotong royong untuk membangun UMKM di Indonesia. Nah, di sini kita berusaha untuk menjalankan dengan cara persuasif. Jadi kita memang ada orang-orang khusus, manpower khusus. Itu yang memang kita latih juga, dan kita screening, kita seleksi dari sisi internal kita untuk melakukan penagihan secara persuasif. Karena teman-teman juga tadi yang sudah saya sampaikan, banyak banget berita yang menggunakan kekerasan dan sebagainya. Bahkan mereka mengambil kesempatan dari kontak number orang-orang sekitarnya. Nah, itu modalku gak suka banget, karena modalku berusaha untuk membangun perekonomian Indonesia gitu. Kita punya teknik seperti itu memang. Masa kita pakai cara kekerasan sih? Makanya kita pakai persuasi. Karena kekerasan pun lebih keras mereka dibanding kita. Jujur deh, di pasar tuh parah banget. Karena kita buat yang pinjamannya 1 juta dari harga pasar sampai 10 juta ya. Itu mereka seperti itu. Kalau yang SMI 50 juta, 500, 2 miliar, loh mereka udah bagus perusahaannya. Masa mereka mau menjatuhkan reputasi mereka gitu. Jadi mereka lebih mudah gitu untuk persuasi. Tapi yang di bawah ini, yang kelas-kelas 1 juta sampai 10 juta itu susah banget. Nah, oleh karena itu memang kita ada orang-orang yang bisa persuasi agar mereka bisa membayarkan kewajiban mereka gitu. Nah, kewajiban mereka sehingga kita pun bisa bertanggung jawab ke lenders kita. Nah, itu satu, credit risk. Kedua, soal sosialisasi edukasi. Ini balik lagi sebetulnya, ini terkait gitu. Soal edukasi itu banyak orang Indonesia yang masih berpikir utang itu negatif. Kalau misalkan teman-teman dengar, bunganya itu 12-20%. Gede nggak? Gede. Tapi tanpa agunan. Banyak banget dari beberapa borrower-borrower kita, secara testimoni nanti ada juga, itu mereka merasa terbantu. Kenapa? Karena basically mereka bisa bayar angka 12-20%. Bukan nggak bisa bayar.
Yang susah adalah pada saat mereka mau mengajukan, misalkan gue dapet tender nih, gue punya waktu 2 minggu gitu. Pas dengan waktunya kita crowdfunding dan sebagainya 2 minggu prosesnya. Tapi ke bank nggak bisa 2 minggu. Dan gue nggak punya agunan gitu. Nah, di sini banyak banget persepsi bahwa utang itu negatif. Padahal utang itu sebetulnya, atau kewajiban itu sebetulnya adalah sesuatu yang bisa untuk meningkatkan usaha mereka, untuk arus kas mereka sebetulnya. Makanya kita untuk cash flow, benar, untuk cash flow. Makanya beberapa produk kita ada juga yang namanya invoice financing. Invoice itu kalau misalkan di mata sebuah perusahaan, apa ini cuma lembar kertas gitu kan, invoice, tapi itu nggak bisa diagunkan gitu. Nah, di modalku, invoice nggak jadi agunan, tapi jadi bahan pertimbangan, perhitungan. Lu ada tender nih dari invoice sebesar 1 miliar gitu. Nah, dari situlah kita coba perhitungkan berapa pinjaman yang kita bisa berikan, misalkan 700 juta. Jadi invoice itu sebagai salah satu acuan gitu. Nah, itu adalah sosialisasi edukasi, gimana cara kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, hutang itu adalah kewajiban dan bukan negatif, dan gimana caranya supaya orang-orang itu teredukasi, hey, banyak fintech di Indonesia, banyak peer-to-peer lending di Indonesia loh. Tapi tidak semua fintech dan peer-to-peer lending itu diawasi berizin oleh OJK. Gitu. Boleh? Nah ini sekilas saja, kita ada di Indonesia, Malaysia, Singapura. Terus pendanaan kita ada sekitar 12,9 triliun. Jumlah pinjamannya sekitar 1,4 juta. Lenders itu tidak hanya di areanya Jawa, tidak hanya di area modalku saja, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, tapi ada di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa yang di luar Indonesia juga. Gitu. Karena mereka bisa based on online. Jadi kita nggak harus survei lokasi usaha mereka karena mereka sebagai pemberi dana. Gitu. Terus default kita sejauh ini 1,29. Kalau misalkan di perbankan itu yang jelek tuh sekitar 7%. So far kalau misalnya dari OJK masih oke. Nah, kita ada testimoni video dari yang namanya Ibu Suwarti, bukan Bu Suharti tukang ayam ya, ini Suwarti. Tapi kita mesti buka Google Drive dulu nih, bentar. Ini gede banget, Pak. Yang satu lagi tahu, lagi susah banget. Susah banget. Nah, sambil nungguin videonya, teman-teman ada yang mau pertanyaan nggak? Sharing aja nggak apa-apa. Santai. Tadi tuh yang resiko tadi tuh, Ya. kalau misalnya kan jadi kan ngambilnya kan hanya main fee-nya aja ya. Ya. Main fee-nya aja. Kalau misalnya tidak tertagih, itu responsibility-nya dari modal lain itu sana ya? Tidak tertagih itu berarti gagal bayar. Iya loh. Nah, di istilah kita gagal bayar itu masih bisa berkelanjutan karena kita akan terus menagih ke mereka. Karena gini, istilahnya usaha itu tidak mungkin misalkan selama setengah tahun 6 bulan itu bagus terus gitu. Apalagi sekarang kan lagi yang namanya virus corona ya. Pasti ada beberapa bisnis yang juga slow down gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti lagi ini videonya. Aku sharing dulu. Nah, tapi di sini kita berusaha untuk memberikan keringanan. Misalkan peminjaman mereka adalah 1 tahun. 1 tahun. Selama 6 bulan, ada 2 bulan yang mereka terlambat bayar. Nah, di sini kita akan coba datang lagi ke mereka dengan persuasi, kamu terlambat bayar nih 2 bulan. Kenapa? Kita cari tahu dulu kenapanya. Ada beberapa yang memang, keluarga saya sakit. Memang waktu itu usaha lebih jelek. Jadi saya harus kantong kiri, kantong kanan, jadi saya nggak bisa bayar. Nah, di sini kita akan coba memberikan keringanan, bukan mengurangi kewajibannya, tapi memperpanjang dia punya waktu peminjaman. Jadi misalkan dari 12 bulan, kita tambahkan 2 bulan yang memang 2 bulan dia tidak bisa bayar, itu ke 2 bulan berikutnya, jadi 14 bulan gitu. Jadi kewajiban tetap akan ada, dan itu sebagai tanggung jawab lenders. Tapi dari pihak borrower kita berikan keringanan. Jadi gagal bayar itu bisa menurun, default itu bisa menurun, karena kita berusaha untuk mendekatkan dengan persuasi pedagang-pedagang yang memang terlambat bayarnya. Yes. Dan dari kolektor sendiri kita nggak pakai pihak ketiga.
kita pakai orang langsung dari modalku. Dia juga sebagai sales. Nah ini, kalau salesnya itu ternyata bedanya kalau misalkan kita itu salesnya sama debt collector itu berbeda, otomatis debt collector hanya tahu saya ngambil duit. Iya. Sales itu taunya adalah berkelanjutan, karena bisa saja orang yang kita pinjamkan meminjam lagi. Dan si orang yang menjadi sales, dia akan mendapatkan insentif lagi dong. Jadi gimana caranya supaya performance sales ini bagus, tetap dia itu menjaga kualitas dari borrowernya agar mereka tetap mau bayar. Dan ketika mereka sudah selesai, mereka akan pinjam lagi ke sales tersebut. Gitu. Jadi istilahnya kita berusaha untuk membangun kepercayaan dan juga persuasi ke pihak borrower dan kepercayaan ke pihak lenders. Kalau tadi dibilang bahwa persentase buat borrowersnya itu 6 sampai 20%. Iya, bisa. Bunga? Oh, bunganya. Bunganya, Iya, 6 nah. sampai 20%. 12 sampai 20%. Oh, itu yang membedakan misalnya dia dapat 20 atau sekian itu berarti ada risk-nya ya? Yes, kita ada. Sekian. Oh. Iya betul, kita ada tiring-tiringnya di kita punya sistem di salesnya juga. Jadi pertama dari apakah usaha mereka, kan kita kan kalau yang offline kita lihat apakah usaha mereka itu memang betul nyata atau tidak. Kedua, kita akan meminta dia punya pembukuan mereka. Kalau memang ternyata semakin lengkap, data-data semakin lengkap, pembukuan semakin bagus, maka angka presentasi bunga tersebut akan semakin rendah. Ya, semakin lengkap malah semakin rendah justru kalau kita. Karena risiko semakin kecil. Risiko semakin kecil, kemampuan bayarnya semakin kecil. Yes, itu. Balik. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mau sedikit sharing soal. Iya, iya. Oh, ada. Tadi kan kalau itu kemungkinannya kalau berhasil, kalau misalnya Yes. ada resiko gagal gitu yang nanggung siapa? Misalnya kayak kita invest di yang 20% itu, Ya. kan ada biasa ada grade-nya kan A, B, C. Betul. gitu ya. Betul di investasi ini. Kalau misalnya gagal gitu yang nanggung dari modal punya atau? Oke. Jadi sebetulnya di seluruh peer-to-peer lending itu untuk investasi pasti ada risiko. Investasi pasti ada risiko, cuma besar atau tidaknya gitu. Nah, secara yang menanggung siapa? Baik lagi sebetulnya yang menanggung adalah si investornya sendiri. Karena si investor ada dua cara untuk melakukan pendanaan. Pendanaan terencana dan pendanaan manual. Kalau di modalku ada dua itu, dan seharusnya semua sama di fintech itu lending. Manual adalah si investor akan melihat dari loan atau borrower yang memang sedang mengajukan. Jadi ketika teman-teman membuka aplikasi, itu pasti akan melihat, oh di bulan ini ada misalkan 5 borrower yang lagi mengajukan. Perusahaannya A, B, C, D, E gitu. Cuma istilahnya kan usaha-usaha tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, pasti ada waktu-waktu di mana mungkin saja usaha tersebut tidak bagus gitu. Nah, kemudian dipilih satu borrower gitu misalkan. Tapi uang 10 jutanya sebenarnya 10 juta investasinya. 10 juta dimasukin satu borrower. Nah, misalkan secara manual gitu masukinnya ya. Ngomongin manual dulu. Kita selalu menginformasikan ke tim lenders kita bahwa ada baiknya lakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah pembagian bucket atau dari 10 juta yang kita miliki, itu kita mau invest di mana gitu. Misalkan di borrower A 10 juta, 2 juta, B 2 juta, dan sisanya semua 2 juta gitu kan. Masa sih semua borrower yang kita danai terus handlock? Kan nggak mungkin gitu. Itu sih apes banget lah ya, nggak mungkin seperti itu gitu. Nah, setiap borrower pun seperti tadi, mereka itu memiliki rate-nya masing-masing. Oh, mereka pinjam bunganya sekian, mereka pinjam bunganya sekian. Jadi balik ke lenders itu berapa gitu. Nah, di sini memang sengaja kita sampaikan edukasi, balik lagi edukasi. Lakukanlah diversifikasi agar memang uang yang memang investor keluarkan itu bisa terbagi, gitu. Nah, inilah istilahnya di Indonesia kita butuh menyampaikan edukasi agar rekan-rekan investor tahu bahwa untuk rekan-rekan investor itu menjadi seorang lenders itu pasti ada risiko. Cuma risikonya tinggi atau tidaknya tergantung dari pilihan borrower dan juga investasi lain yang memang rekan-rekan lenders temukan seperti saham. Yang sekarang saham itu IHSG turun 5% setahu saya. Dan itu unlock banget di Indonesia gitu. Itu kita nggak tahu gitu, tiba-tiba ada virus yang seperti ini yang harapannya bisa hilang gitu kan, tiba-tiba menjatuhkan kita punya perdagangan di Indonesia gitu.
Itu saya juga main saham soalnya, jadi kayak seru banget. Oke, sudah terjawab. Oh, sama satu lagi yang pendanaan otomatis atau pendanaan terencana selain yang manual, itu teman-teman bisa langsung menginformasikan di aplikasi. Itu kriteria seperti apa sih borrower yang memang teman-teman mau danai. Nah, di sini akan secara otomatis masuk ke borrower tersebut. Yes, dan itu nanti bagi rekan-rekan yang memang gue nggak mau lihat terlalu sering aplikasi, gue tinggal sebulan, tapi gue udah tahu nih yang mana aja. Karena bisa aja itu rebutan, bisa aja dalam waktu 2 hari, 3 hari borrower yang mau didanai itu sudah penuh kuotanya, sudah selesai. Kalau pakai pendanaan terencana, maka akan secara otomatis masuk ke borrower tersebut. Karena pasti di situ sudah terklasifikasi, ketika cepat habis, otomatis orang itu tahu, oh borrower ini memang usaha bagus gitu. Secara bisnis di tahun ini, bisnis ini bagus, bisnis A bagus, bisnis B bagus. Seperti itu pendanaan terencana. Ada lagi? Atau kita langsung ke siap. Tadi agak berhubungan banget sih sama fintech itu. Ayo siap. Sama. Karena marketing manager penasaran tadi, apa sih yang jadi landasan untuk pakai branding di komuter lain dengan jurusan Bogor Jatinegara? Kenapa nggak pakai yang dari misalkan Parung Panjang sampai Tanah Abang? Itu coba-coba aja sebetulnya. Nggak bercanda. Gila, gue keluar duit. Tidak percaya. Gue keluar duit terus gitu gue nggak bisa bertanggung jawaban gitu kan. Enggak. Jadi gini, ada beberapa faktor ya. Jadi ini menarik nih. Yang marketing juga boleh nanya, yang PR juga boleh nanya. Karena banyak kasus-kasus juga di PR. Untuk marketing, jadi kita itu memang mengambil jarak dari si Bogor sendiri ke Jakarta itu kenapa? Karena kita lihat traffic. Tahap pertama, kita pasti pitching dulu vendor mana yang memang bisa kasih harga paling rendah. Ini gua sekalian sharing soal trik ya. Gitu. Ini siap gitu. Soal kenapa gue beli kereta nanti gue jelasin. Nah, gue pertama pitching dulu kereta vendor mana yang memang paling bagus secara rate. Itu kita yang gerbong itu e-commerce itu dari 300 juta kita tawar dari 100 juta. Jujur, modal aku itu fintech, peer-to-peer lending, baru di Indonesia. Fintech itu kita baru series B, otomatis kita akan menghemat, bukan menghemat ya istilahnya, low cost high impact. Bener, hanya semua perusahaan pengen seperti itu gitu. Low cost high impact, tapi gimana caranya low cost high impact? Tekanlah vendor yang bisa ditekan. Jadi kita pitching nih, kita pitching 3 vendor, dapat waktu itu ada rekanan juga dari 300 juta, dari 100 juta, 130 something lah waktu kemarin ini. Ada gitu kita dapat vendornya, mereka akan menginformasikan jalurnya, track kereta yang memang sesuai dengan region modalku. Modalku ada di Jadetabek, kemudian ada di Bandung, Surabaya. Dan track itu cukup banyak sampai dia muter tuh Bogor, terus udah gitu Jakarta sampai Depok juga sempat lewatin kalau secara track, ya kan? Nah, di situ kita minta data mereka, kita minta datanya selama 1 bulan berapa banyak orang yang naik, berapa banyak orang-orang yang lalu lalang naik ke gerbong tersebut. Jadi mereka ngasih tahu jumlahnya sehari itu berapa banyak gitu. Jadi awareness-nya berapa jumlah awareness yang lihat itu kita bisa hitung impression-nya gitu. Beberapa orang yang memang melihat impression-nya, kemudian juga kita konversi dari jumlah yang views dibagi dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Jadi 1 orangnya murah cost per view-nya. Nah itu cara untuk meyakinkan manajemen sebetulnya sih. Jadi sebetulnya orang tuh ngelihat harganya cuma 100 perak gitu. Tapi kenapa kita pilih kereta? Kita mau beda. Billboard harganya berapa kalau teman-teman tahu sebulan? Oke. Betul. Memang angkanya bervariasi. Di mana dulu? Betul, di mana dulu gitu. Yes. M, betul. Sampai ember-emberan. Dulu gue di perusahaan konvensional, dulu gue di Astra. Nah, duitnya oke lah. Kalian tau lah, banyak iklannya. Gue di Toyota gitu. Nah, terus udah gitu kita pasang billboard. Gua buat billboard doang waktu itu habis 20 miliar. 20 miliar itu cuma dapat 8 spot kalau nggak salah.
8 spot itu juga udah dapat harga terbaik. 8 spot itu selama 1 tahun ada di Yosudarso waktu itu dan di beberapa tempat lainnya. Di sini itu billboard doang ya, belum sama bikin video kayak tadi dan sebagainya gitu. Di sini budget gua kecil lah, nggak nyampe buat 1% ya, 2% ya gitu. Wah, pokoknya kecil banget deh. Tapi gimana caranya gue bisa memaksimalkan tuh? Karena ini dapur pribadi, jadi mungkin gue nggak bisa menyampaikan gue punya budget berapa ya di modal aku ya. Cuma kecil banget lah dibanding corporate, jauh gitu. Jadi cara-cara yang dilakukan adalah gue berusaha untuk menawar vendor, karena mereka pasti vendor ini kalau bisa cari link yang memang dia berhubungan sama e-commerce kebetulan. Jadi gue ambil yang vendor kebetulan ada teman lah di situ. Akhirnya bisa dikurangin, itu dapat harga yang paling minimal. Nah, gue agak loncat ya. Tadi kan gue ngomongin soal kenapa gue pilih si kereta. 2 tadi sih. Pertama, gue mau bikin sesuatu yang unik, sesuatu yang memang secara target gue adalah UMKM yang dia itu secara peminjamannya antara 1 juta sampai 250 juta. Rata-rata mereka naik kereta. Terus kenapa gue kereta? Gue lihat juga berapa banyak orang yang naik kereta. Dari mana ke mana, gue sesuaikan dengan gue punya segmentasi. Gitu. Jadi disitulah meyakinkan manajemen. Billboard itu mahal banget, susah kita masuk billboard. Budgetnya nggak cukup. Gue pernah radio ads juga pernah. Radio talk show. Radio ads juga mahal banget. Dan radio itu sekarang konvensional udah menurun. Cetak juga sudah menurun. Online yang naik kan, kalau teman-teman pasti marketnya juga tahu bahwa online itu mulai naik, terus konvensional mulai menurun. Cuma banyak banget cara-cara mereka untuk mengkombinasikan hal itu. It's good gitu. Jadi apa sih sesuatu yang baru? Apa sih sesuatu yang berbeda? Dan gimana cara kita kemas itu dengan low cost high impact? Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Sama-sama. Ada lagi? Marketing, PR? Di sini ada yang PR nggak? Oh, ada. Ada yang marketing nggak? Oh, itu. Oke, kalau gitu kita langsung ke video ya. Oh, mau nanya? Oh, bukan. Saya pikir mau berenang. Oke, lanjut. Kita lanjut ke video. Ya, mau berenangnya di mana? Kita menawarkan produk-produk seluruh produk Indonesia, baik itu branded maupun non-branded. Yang kita tawarkan. Oke, suaranya agak kecil ya, boleh. Kenapa mereka harus beli dari Indonesia? Tahun 90 saya mulai bekerja setelah saya lulus SMA. Ya kan, saya adalah perantauan dari Kota Malang. Saya dulu bekerja secara profesional hampir kurang lebih sekitar 20 tahun. Dunia profesional kan enaknya kita masuk nggak masuk ataupun kita kerja nggak kerja kita mendapatkan uang. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita bisnis di dalam sini, ya kan, kalau kita nggak bekerja kita nggak dapatkan uang. Di dalam bisnis harus menghidupi berapa banyak karyawan kita harus menghidupi keluarga mereka, kita harus menjamin keluarga mereka, bagaimana keluarga mereka survive, otomatis diri kita yang harus pertama harus survive dulu. Businessman atau membangun suatu bisnis pasti kendala satu adalah bagaimana kita menjadi besar kalau kita nggak ada namanya modal di FMCG, karena semua pembelian barang yang dilakukan di FMCG ini adalah cash. Tujuan peminjaman kita adalah bagaimana kita memenuhi orderan atau pesanan dari buyer kita, bagaimana 100% kita bisa penuhi secara full on time. Itu tujuan peminjaman. Dikarenakan kalau misalnya soliditas kita kurang, misalkan dia order 1 miliar hanya kita sekitar 500 juta karena kita nggak punya uang atau nggak punya modal untuk membeli lagi, nah itu soliditas kita makin turun. Wow, nikmat banget nih pakai modal itu 3 hari aja. Dari pengajuan kredit selanjutnya hanya cuma 3 hari aja udah masuk dalam rekening kita. Sangat-sangat mudah dan sangat mudah. Nah, modal pun yang penting kita adalah
perputaran uang dalam rekening keuangan tidak terjadi bagus, actual sales-nya tidak bagus, bisnisnya ternyata, udah itu aja. Dan jadi jaminan modal bahwa itu bisa diberikan permodalan untuk meningkatkan penjualan. Pesan saya pada orang-orang bisnis atau orang-orang yang ingin mengubah nasib atau mengubah kehidupan itu adalah jangan takut menghadapi masalah. Bisnis pasti rugi, tapi dengan kerugian itu kita harus anggap itu adalah kita sekolah. Sekolah memerlukan kos. Kos itu adalah kerugian berjuta. Lakukan dengan baik, lakukan dengan pola berpikir yang baik, pola berpikir positif untuk kemajuan diri kita dan keadaan kita. Oke, kalau ini tadi namanya Pak Haris Setiawan. Dia itu SMI yang jadi distributor untuk yang tadi kayak Papico dan sebagainya itu luar Indonesia. Nah, dia adalah salah satu yang kalau digambar kayak dia sukses, habis itu dia gampang banget untuk merintis usahanya. Tiba di balik itu sebetulnya dia pernah rugi juga, sampai dia jual mobil, terus dia utang rumahnya juga dan sebagainya untuk ngelunasin dia punya usaha gitu. Nah, ini versi yang SMI, abis ini ada versi lagi yang ibu-ibu pasar. Ibu-ibu pasar di Klender. Akhirnya dikerjain sama ini informasi udah kelar. Dari pagi yang aku tidur bentar bolos menit enak banget. Terus langsung kompas gitu. Enggak, gue lagi dari redaksi orang supaya gue nggak stres. Nah, ini video Ibu Suwarti yang di pedagang pasar Klender. Suwarti, umur 50 tahun. Kerjaan saya dagang sayur mayur di pasar Klender. Saya dari Solo, lulusan SD. Saya pertama ke Jakarta jadi asisten rumah tangga. Ya kita ke tangga kan daripada di kampung nganggur, ayo ke Jakarta jadi pembantu. Kalau dulu orang bilang kan pembantu gitu kan. Jadi pembantu lumayan, sebulan dapat 15.000, 16.000. Kalau kita pikir kan duit segitu udah banyak banget kalau dulu ya, kita ikut aja. Pikirannya pengen nyari duit aja. Awal mula dagang saya itu borong-borong, orang jualan malam itu kan nggak habis, pagi kita borong, jadi kita jualin lagi. Dulu saya dagang di kaki lima di Lesehan, itu sering diusiran gitu kan, kita nggak dikasih itu konfirmasi dulu, langsung tak tahu datang. Kadang dagangan kita digiles saja pakai mobil. Kadang-kadang kita ya Allah kapan ya saya punya lapak sendiri, punya kios sendiri, gitu seandainya saya punya kios kali enak ya. Ya namanya orang gimana sih dagangan kita digiles pakai mobil, kita nangis aja orang kita mau bisa berbuat apa ya, namanya kita istilahnya dibilang orang kecil lah, sudah besok belanja seadanya, istilahnya duit yang ada kita pakai lagi, itu terus udah tetap aja dagang. Pokoknya saya harus bisa, saya harus lebih baik
pokoknya harus punya motivasi, saya harus bangkit lah. Saya dulu susah, saya begini, saya dari nol, merintis dari benar-benar dari nol. Saya motivasi saya anak, saya pengen anak saya tuh mau dia sekolah setinggi apapun, asal dia mau, saya selagi saya mampu saya biayain. Alhamdulillah udah sampai semester 4 di teknologi pangan. Awalnya kayak dari itu salah Mbak Hafidiyah cerita modal begini-begini, kata saya persyaratannya bagaimana Mbak Widya, ini Bu Warti begini dari dengan KTP sama itu HP Android, saya baca begini-begini dia sebenarnya seminggu sekali begini. Oh ya dah, saya mau bisa. Dari modal itu pelayanannya bagus, ramah, prosesnya cepat, gampang juga, persyaratannya bantu banget, soalnya kan kita bisa buat nambahin modal usaha, jadinya kita nggak ribet. Mudah-mudahan untuk teman-teman kita yang sesama orang dagang, namanya orang dagang itu jago bangun agama, tapi kita tetap semangat. Jangan kali ini kita rugi kapok, besok nggak dagang. Kalau kata orang tua, jangan senang-senang kalau ngasih dapat, jangan susah kalau kita ngasih dapat. Jangan tahu hari ini kita nggak berhasil, besok kita berhasil. Ya, dia seneng banget begini. Itu kan dari sisi borrowers ya. Teman-teman ada yang mau lihat dari sisi lenders juga nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi uniknya, boleh yang lenders itu si. Jadi lendersnya ini kakak adik. Kakak adik dia itu sebenarnya punya usaha keluarga gitu. Cuma dia di sini sebagai lenders di modal aku. Dan kakak adik ini cukup jeli melihat peluang. Dan dia sama-sama positif. Lebih dari 10% dia punya pendapatan sebagai lenders atau istilahnya bunganya lah yang diterima sama dia gitu. Nah, masih menunggu, nggak apa santai aja, sambil sharing. Nah, terus dua kakak adik ini awalnya adik dulu ada invest di modal aku gitu kan. Terus setelah untung, kakaknya pengen juga termasuk. Nah, dia tuh masih umur 23 kalau nggak salah. 20 sampai 23 lah. Sok muda. Yang gak ikhlas. Ikhlas banget. Betul. Gue yang dari Ya, yang itu. Bentar, Tas. Jadi kita show ini di YouTube waktu itu sekaligus kita Hari Kartini bahwa wanita pun bisa loh, nggak cuma pria, investasi itu bukan untuk pria doang. Terus jadi borrower pengusaha tuh nggak cuma cowok doang gitu, tapi semua pun bisa, termasuk wanita. Kebetulan gitu kan. Menarik sih buat teman-teman ini gampang diterima di pasar. Tantangan terbesar dalam bisnis ini sih jujur dari production itu lebih ke masalah teknis dan masalah di underestimate sama orang. Dan ketika ketemu sama tukang tukang dan orang-orang, mereka tuh bisa lebih bilang, oh di sini soalnya yang running cewek sih ya. Emang apa bedanya? Lebih ke kesel sih. Nah dari kesel itu ya sempat curhat juga ke papa, ke mama. Ya mereka support sih. Mereka cuma bilang ya udah ada dua pilihan, ya kamu bisa down atau kamu bisa get back up. Terus ya udah belajar sampai akhirnya orang itu nggak bisa bilang itu lagi kamu. Dan kalau di zaman sekarang sih udah kayak gak dibilang wanita berbisnis sih, itu udah kayak sama aja cewek sama cowok sama berbisnis. Udah banyak banget online shop justru yang running malah cewek-cewek gitu ya. Dari intinya itu kita harus maksimalin gitu. Jadi tertarik untuk investasi walaupun ada risikonya, tapi returnnya juga sebenarnya betul. Investasi itu sebenarnya nggak gambling kalau kita menentukan itu bukan gambling gitu. Gimana cara kita bikin itu nggak gambling dengan
cara mengerti. Ya, itu calculators-nya. Jadi cara kita calculators-nya adalah dengan mengetahui misalnya perusahaannya. Kalau dari modal pun sangat membantu karena ada fact sheet-nya. Jadi biasanya aku lihat dulu, aku baca perusahaannya seperti apa sih, terus ratingnya gimana. Baru kalau misalnya oke, aku yakin, baru aku berani untuk taruh dana di sana. Untuk teman-teman wanita penjualan, don't afraid. Bertindak walaupun kamu merasa takut. Karena kalau misalnya kamu takut, kamu bakal bertindak. Tapi bear in mind juga kalkulasi resiko sih. I think there's a lot more that women can do. Dan jangan sampai merasa, oh aku cuma wanita makanya aku ngerjainnya cuma bare minimum atau nggak mau lebih dari itu. Tapi menurut aku sih banyak banget potensi yang kita butuh karena menurut wanita. Nah, itu tadi lenders kita. Oke kan ya? Itu juga lenders kita sih. Kenal di mana, Bro? Oke, itu sih yang bisa modalku sharing di hari ini. Coba kalau misalkan belum. Coba kalau misalkan ini kan masih ada 10 menit lagi, ada yang mau ditanya boleh. Kalaupun nggak mau ditanya sekarang, mungkin nanti dari pihak UMN bisa memberikan nomor kontak kita juga ya, nggak masalah gitu. Feel free aja untuk komunikasi. Buat hari ini ada yang mau tanya lagi sebelum ditutup? Boleh tanya? Boleh dong. Menarik, jadi kayaknya menarik untuk ditanya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang karena isu tentang peer-to-peer lending ini kan cukup kuat banget ya. Plus minusnya banyak banget. Yang pertama tadi kan ada disebutkan screening untuk borrowersnya. Nah itu gimana cara screeningnya tuh? Pertama dengan sejumlah borrowers yang begitu banyak, gimana cara screening offline-nya? Karena itu pasti kan yang jadi hal poin atau titik poin lah yang dilihat sama lendersnya. Yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya ke arah sini lebih ke arah dampak kalau menurut dari modalku sendiri. Tadi kan disinggung-singgung memberikan dampak terhadap ekonomi. Sejauh mana sih dampak ekonomi itu? Yang pertama. Yang kedua, dan dampak itu kan ditimbulkan terhadap UMKM ya? Betul. Tadi kan sering disebut UMKM. Nah, dampak apa yang diberikan terhadap UMKM itu? Karena isu kita tarik isu UMKM, itu UMKM itu isu yang menarik adalah UMKM tidak mampu bersaing di kancah internasional. UMKM tidak mampu bersaing. Itu isu ya. Karena isu itu sering muncul. Kenapa kita selalu kalah dengan pasar China? Kita selalu itu. Nah, isu itu muncul kan karena UMKM kita belum bisa bersaing di harga. Nah, dengan bantuan dari peer-to-peer lending yang dengan bunga yang cukup lumayan tinggi, mungkin memang tanpa guna, pasti bunga cukup tinggi. Apakah itu tidak malah berdampak terhadap kenaikan harga dari UMKM itu sendiri? Nah, itu bagaimana modalku bisa membantu UMKM untuk ibaratnya untuk berkembang ketika dia harus bersaing dengan harga pasar yang rendah, sedangkan dia harus bayar modal yang tinggi bunganya. Bunganya ya? Iya. Terus, mungkin itu aja deh. Satu buku. Mungkin itu aja. Emang itu bahan ya? Durasi. Ya, nggak apa-apa. Ini cuma nanya aja. Dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa ya. Cuma sebatas tanya aja, karena discuss aja. Yang terakhir dasar OJK, ada nggak sih menurut dari modal dasar OJK untuk meyakinkan bahwa ini kan sering embel-embel peer-to-peer lending itu sudah diawasi oleh OJK. Sama halnya seperti makanan sertifikat halal. Oh itu udah terkenal banget langsung. Dasarnya apa sih modalku? Apa dasar dari OJK itu memberikan ibaratnya bahwa memang OJK itu udah aman lah kayak gitu.
Khusus dari ini ya. Jadi gini, apa yang coba tujuh? Oke, mungkin itu aja. Thank you. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Siap. Kita sharing yang terdaftar. Yang mau bagi-bagi intro dulu. Jadi gue bahas dari belakang ya, dari yang soal OJK ya. Jadi di sini gue mau nampilin sedikit nanti. OJK itu dia punya listing dari yang terdaftar sama terizin juga, gitu. Jadi basic kenapa fintech itu, jadi gua sendiri merasakan pada saat kita itu proses dari daftar sampai terizin, itu ada beberapa aktivitas namanya ISO juga. ISO itu adalah keamanan data dari si pelanggan gitu. Jadi memang si OJK dia punya standar-standar. Nah mungkin untuk hal ini banyak diketahui oleh pihak legal. Kalau gue di sini lebih kepada pengamat pada saat si OJK itu datang ke kantor gue, habis itu dia akan ngecek apakah ini sudah sesuai standar atau belum. Gitu. Nah kita tuh terdaftar waktu itu di tahun 2017. Nah berdapat terizin itu baru 2019 kemarin, sekitar 2 tahun. Jadi proses daripada si OJK ini memilih perusahaan tersebut layak terdaftar sampai terizin itu cukup panjang sebetulnya. Dan mereka punya hal-hal paling simpel aja. Mereka datang ke kantor, tiba-tiba ke kantor, mereka inspeksi. Ini kayak gua praktisnya aja ya. Mereka lihat ada dokumen apa enggak di atas meja. Dokumen itu harus rahasia dan nggak boleh tergeletak. Mereka harus dokumen-dokumen tersebut harus disimpan di dalam lemari dan dicap. Itu satu. Kedua, hal yang ditemukan lagi, laptop itu kan berpengaruh penting dengan yang namanya data, gitu kan. Laptop yang dipegang oleh karyawan, gitu. Apalagi ketika kita ada sales yang akan keluar dari kantor modalku, maksudnya mereka tugas di lapangan, mereka bawa laptop, itu pasti berbahaya tuh datanya. Nah, datanya itu semua di lock. Jadi si OJK datang tiba-tiba waktu itu, cekan ibu, gitu. Saya punya laptopnya, dibuka, ada apa aja di situ. Dicolok flash disk, nggak bisa, harus emang diprotek. Abis itu diprotek, diminta semua data-data dari drive-drive dibongkar-bongkar semua. Aku juga sempat merasakan sih waktu kemarin sih. Baru kemarin sih di ISO. Bapak di bagian apa? Proses marketing gitu kan. Terus boleh lihat, jadi laptop itu harus terdaftar di belakangnya, ada namanya juga. Coba buka passwordnya. Passwordnya tuh harus ada nomor, ada angka, dan berbagai digit gitu kan. Di klik-klik harus panjangnya tuh lebih dari 10 password gitu. Masuk, oke bisa masuk, kayak tentang. Terus buka foldernya, habis itu dia buka sistemnya juga pakai antivirus apa dan sebagainya. Itu salah satu aktivitas ISO dari si OJK gitu. Jadi istilahnya si OJK ini sekarang udah nggak main-main, karena banyak banget media yang memang memberitakan terkait dengan fintech. Tapi balik lagi, fintech itu tadi saya jelaskan, fintech ada beberapa macam. Fintech itu lending, ada fintech lending, ada payment gateway, ada personal loan. Personal loan itu pinjaman yang memang dipinjam bukan dari si pihak UMKM ataupun pihak borrower gitu. Bukan produktif lah istilahnya, tapi konsumtif. Nah, sebetulnya ini yang cukup berbahaya dan memang beberapa berita itu muncul terkait dengan fintech yang memang consumer loan. Kita juga waktu itu berhubung saya sebagai PR juga, jadi waktu itu pernah ada kasus peminjam tuh kalau nggak salah supir taksi deh, dia bunuh diri karena dia tidak tahan dengan si fintech tersebut mengkomunikasikan ke seluruh anggota keluarga dia dan nagih ke saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya. Akhirnya dia nggak tahan, dia bunuh diri. Itu di internal gua chaos. Anjir, ini fintech apa nih? Kan kita belum tahu fintechnya P2P lending atau fintech personal loan kan? Karena itu masih dirahasiakan gitu oleh pihak medianya. Mana gua sama medianya? Bro, lo tau nggak soal yang fintech ini? Oh, bentar ya, kebetulan kan kita bangun relasi sama media juga. Gue cari tahu, ternyata beberapa organisasi di dalam, kita kan punya asosiasi juga, Asosiasi Fintech Indonesia kan, sebagai salah satu organisasi yang memang melihat apakah
si fintech ini betul-betul sesuai dengan OJK atau tidak gitu. Jadi kita kerjasama sama OJK juga si asosiasi ini, namanya AFPI, Asosiasi AFPI Fintech Pendanaan Indonesia. Terus udah gitu, gue cari tahu ternyata ini adalah personal loan gitu. Nah, tapi tetap dari pihak media, masyarakat menganggap fintech itu satu macam. Kenalah kita, tapi kita berbeda pendapat. Menurut kalian sebagai fintech itu lending, gimana sih pandangannya terhadap aktivitas terjadi? Gitu. Dan akhirnya kita menjawab memang kita sangat menyayangkan sih, karena basically kita itu udah berada di bawah nama OJK sama AFPI. Masa sih ada fintech-fintech ilegal lain yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari situ? Dan waktu itu namanya cukup ada sih waktu itu. Dan dia itu sempat terdampak si OJK. Nah OJK akhirnya habis itu langsung cut beberapa fintech yang memang ada dan dia benar menerapkan ISO-nya ke seluruh fintech di Indonesia. Nah ini adalah fintech sampai Desember ya kalau saya nih. Oh ini ini per Oktober. Oh bulan lagi. Nah, naik lagi. No, turun dikit. Stop. Itu per 30 Oktober 2019. Gitu. Kita waktu itu dapat nomor yang ke-8 untuk yang terizin. Nah, sampai Oktober kemarin baru 13. Sampai dengan di semester 1 atau Q1 2020 ini itu setahu aku sekitar 20 yang terizin ya. Kalau yang terdaftar ada sekitar berapa? Sorry, boleh turunin sedikit. Ada stop. Sampai Oktober 144. Tapi yang udah di-cut tadi saya sempat sampaikan itu sekitar 2000. Jadi banyak banget yang tapi itu fintech ya 2000 ya, fintech pendanaan. Ini yang terdaftar dan terizin diklasifikasikan lagi. Dalam bisnis fintech ke depannya pasti bakal ada kalau ada persaingan sehat, pasti ada yang gugur, ada yang akan tetap berada gitu. Kayak contoh bank-bank di Indonesia juga pasti akan mengerucut jumlahnya. Nah, begitu cara OJK untuk mengklasifikasikan dan mengerucutkan jumlah fintech di Indonesia. Kita agak latih gitu ya, Oke. Nah, yang kedua, gue mundur sedikit. Yang kedua itu bagaimana caranya modalku bisa mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan lewat UMKM. Nah, boleh mati presentasi yang tadi. Jadi based on yang ada di sini dari OJK, AFPI itu 2018-19 itu kita membantu pendanaan sekitar 4,3 triliun di tahun 2018, kemudian naik lagi 2019 sampai dengan prediksi 2020. Jadi basically jujur kita itu mungkin nggak bisa langsung ngasih lihat bahwa fintech P2P lending itu bisa membantu seluruh UMKM di Indonesia dan apakah memang bunga yang tinggi itu memberatkan mereka justru gitu kan? Tapi sebaliknya dari beberapa testimoni yang kita dapatkan kebutuhan mereka itu adalah untuk memperlancar arus kas dari si borrower tersebut gitu. Nah, kalau mereka nggak bisa memperlancar arus kasnya, mereka ada kesempatan nih. Tapi gue susah nih untuk mendapatkan pendanaan gitu. Mereka akan kehilangan kesempatan tersebut. Nah, dengan adanya fintech P2P lending, gue nggak bangun aku ya. Fintech P2P lending, kita membantu UMKM tersebut untuk memperlancar arus kas mereka, sehingga kesempatan yang mereka miliki, mereka bisa dapatkan dan mereka tersebut mampu untuk membayar itu gitu. Nah, sama di pasar tadi yang mungkin sempat lihat yang Suwarti juga, itu mereka si ibu itu sebetulnya memang mereka dia nggak punya agunan gitu kan, tapi mereka butuh untuk memperlancar arus kasnya mereka, arus kasnya dia, gitu. Sehingga dia butuh jangan sampai ada tengkulak-tengkulak atau bank inang-inang yang mengambil kesempatan itu, tapi ada P2P lending yang di bawah OJK sama istilahnya AFPI di bawah naungan kedua organisasi tersebut itu resmi. Karena sebetulnya kalau misalkan teman-teman lihat bank inang-inang itu udah ada dari lama gitu. Cuma yang di bawah OJK nggak ada bank inang-inang, tapi ada sih P2P lending. Itu gimana cara kita berusaha untuk membangun istilahnya membantu perekonomian Indonesia lewat UMKM. Nah, pertanyaan pertama, saya sedikit lupa, siapa yang screening? Oh, soal screening. Oke.
soal screening tadi mungkin saya sempat jelaskan soal yang offline sama yang online. Yang online memang mungkin agak clear ya, karena kita lewat e-commerce gitu ya. Secara offline, itu kenapa kita memang hanya ada di Jabodetabek aja, Bandung dan Surabaya. Di luar itu, kalau offline kita nggak bisa terima. Karena kita ada orang-orang khusus yang akan datang ke lapangan dengan cara persuasi tadi untuk mengembalikan kewajiban mereka gitu. Nah, kemudian usaha mereka itu harus minimal setahun kalau yang offline. Jadi usahanya bukan berarti, oh saya mau bangun usaha, saya mau pinjam modal aku nggak bisa. Jadi harus memang udah punya usaha dan dia punya arus kas. Kita harus, ya betul. Kita harus lihat pembukaan mereka. Yang jadi masalah adalah ketika kita melihat dari sisi pasar, mungkin pertanyaannya seperti itu. Pasar kan bahkan mereka mungkin gue nggak punya buku catatan. Mungkin mereka nggak punya tabungan di bank. Karena kita harus melihat tabungan di bank mereka itu perputarannya seperti apa, gitu. Nah kalau di pasar, gue nggak punya tabungan. Nah kita di pasar ini kita akan lihat betul-betul mereka punya pencatatan keuangan atau tidak. Kita akan seleksi, misalkan Mbak siapa kan? Mbak Bella gitu kan punya usaha sembako gitu. Nah kita akan tanya ke Ibu siapa? Ibu Tina. Kita akan cross check ke sekitarnya. Apakah betul orang itu sudah lama di situ? Kemudian juga apakah memang dia CDS dari Excel-nya akan datang lihat Ibu siapa? Ibu Bella. Ibu Bella. Nah Ibu Bella betul nggak sih dia udah di situ? Berapa banyak orang yang memang dia datang ke si Ibu Bella untuk berdagang atau membeli barang dagangannya. Kemudian nanti dia akan jadi gini. Si DS ini juga akan sekaligus mengedukasi Ibu Bella. Bu, sekarang ini akan sangat mudah kalau misalkan Ibu mempunyai tabungan. Kemudian Ibu kalau boleh ada buku catatan juga gitu. Nah, jadi sekali edukasi juga perputar arus kasnya. Kalau Ibu ada segini, itu kita bisa meminjamkan sekian. Kalau Ibu nggak bisa, soal Ibu kan nggak bisa terima. Gitu. Nah, itu adalah beberapa screening dari offline hingga online. Nah, online sendiri dari daftar dan berkas-berkas. Memang untuk pasar ini, khusus pasar, itu kita harus offline banget. Kalau yang udah SMI ke atas, misalkan peminjaman 250 juta sampai 2 miliar, semua berkas kita harus minta. Kemudian juga yang pasti harus orang Indonesia ya, ada dia punya usahanya. Kemudian secara arus kas kita minta transaksi dia selama 3 bulan terakhir. Jadi itu legit banget datanya. Nanti data-data tersebut akan diinformasikan di fact sheet yang tadi mungkin sempat dilihat di yang lenders, dia ada fact sheet-nya, nanti data masuk situ semua. Tapi itu rahasia, istilahnya bukan usaha si Bapak B, tapi usaha misalkan usaha telekomunikasi, peminjamannya sekian, kemudian selama setahun pemasukannya sekian, kemudian dia itu pinjamannya sekian, dia akan mengembalikan seberapa persen seperti itu. Cuma kalau misalnya nanti mau diskusi lagi, mana-mana aja. Terbuka kok? Udah habis waktu ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin dari beberapa informasi yang gue sampaikan agak kecepatan, atau mungkin gue agak sedikit loncat sini gitu. Tapi intinya adalah gue menyampaikan fintech P2P lending di Indonesia itu baru sekali di Indonesia gitu. Pasti akan ada banyak polemik atau istilahnya pendapat dari berbagai sisi, baik itu negatif maupun positif. Cuma yang negatif itu mungkin hanya dari informasi yang didapat, tapi yang positif itu adalah yang memang dia rasakan manfaatnya. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Saya dari Modalku. Untuk yang ini saya absen dulu ya. Nanti di absen tapi nanti ada omongan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Disolatin loh. Bayangin lo. Dia nggak tega, dia masuk ke Saya kontak dia masuk di bank.